Dan saya juga mau sampaikan ya, bukan membela diri, tapi kan memang kalau dilihat kan banyak tulisan mengatakan di-spill. Nah, ini salah satu penggiringan opini dan juga penghakiman, karena saya tidak pernah men-spill. Ya, pertanyaannya kalau kita lihat di durasi 55-56 itu adalah katanya ganti nomor ya, kan konteksnya itu. Ya, jadi saya menyatakan bahwa dia nggak pernah ganti nomor, bahwa Ruben ada 2 nomor, dan di nomor yang satu lagi itu juga mereka pernah berkomunikasi dan sering berkomunikasi. Nah, jadi dalam rangka saya ingin menunjukkan bukti bahwa mereka berkomunikasi di nomor yang satu lagi itu, dan ini sudah saya buktikan juga pada waktu teman-teman media datang kemari, pada waktu mulai selesai sidang di Depok, di Selatan, nggak berkembang tuh. Tapi sekali ini ada orang yang iseng atau ada orang yang sengaja yang sudah mengetahui hal itu, siapapun orangnya pasti dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dia memang yang ingin menjerumuskan klien kami, tapi karena kami memang melakukan itu dengan etikat baik, dan yang kami mau tunjukkan adalah tanggal ya, makanya yang dilingkari merah, bukan isi chat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya coba-coba juga misalnya mau capture gitu misalnya, ya nggak akan kelihatan apa isinya. Dan saya rasa penonton yang benar, yang tidak ingin ada agenda apapun, pasti nggak akan kepikiran bagi dia untuk mengcapture dan menzoom. Ini pasti sudah ada satu patut diduga unsur kesengajaan ya. Dan kemudian dibilang saya yang spill, saya nggak spill, saya hanya menunjukkan tanggal. Ini juga harus dirubah nih ya. Tapi kalau dibilang bahwa bukti yang disampaikan itu yang ingin membuktikan tentang tanggal, bahwa memang ada komunikasi di nomor yang satu lagi, betul. Kalau dikatakan saya tidak menutupi atau saya tidak menutupi isi chat itu, betul, karena memang begitu dikirim bukti itu ke ponsel saya pakai langsung pada waktu teman-teman tanya tentang benar nggak Ruben sudah pindah tukar nomor, langsung saya tunjukkan. Begitu juga pada waktu di Densu, saya nggak ada niat untuk ini merugikan, nggak ada. Ya, saya memang hanya fokusnya ke situ. Jadi hanya orang-orang yang memang udah tahu lah, ya patut udah tahu bahwa ada bahasa-bahasa seperti itu, mungkin yang men-spillnya. Jadi yang mentransmisikan dan yang mendistribusikan itu bukan saya, tapi orang lain. Ya, hati-hati ya. Artinya itu mentransmisikan dan mendistribusikan satu hal yang seharusnya tidak dia lakukan, meskipun ambilnya dari podcast, tapi kan konteksnya kan adalah pembuktian tanggal komunikasi bahwa tidak ada pergantian nomor. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan, dan seperti yang saya katakan, ya kan, kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Yang perlu kita lindungi adalah anak-anak, ya, karena pasti yang akan mendapatkan kerugian itu adalah anak-anak jika kemudian berita tentang 3 huruf itu terus digoreng-goreng gitu loh. Padahal kita sudah menyatakan bahwa itu non reaktif, ya, dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, ya nggak jadi persoalan, tapi intinya kan bukan itu. Yang penting non reaktif, tutup, nggak usah dipersoalkan. Dan karena itu juga untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak-anak. Dan yang pasti bukan saya yang spill, karena saya hanya fokus kepada tanggal komunikasi mereka di nomor itu. Berarti ada pihak ketiga lain yang dengan niat ya sampai seperti itu, dan kemudian membagikannya ke publik, ya, sesuatu yang harusnya dia tutupi dia bagikan dengan harapan ingin menjatuhkan Ruben, tapi Ruben masih dalam lindungan Tuhan, karena jauh sebelum masalah itu berkembang kan sudah ada pemeriksaan, ya, jadi bisa kita buktikan pemeriksaan itu, meskipun tetap juga itu digoreng-goreng, karena kan nggak mungkin lah, artinya kita tuh Ruben itu membawa-bawa nama satu
badan institusi laboratorium yang sangat dipercaya dan bonafit di Indonesia ini dengan hal-hal yang bohong, kan begitu ya. Nah jadi udah stop, karena kalau misalnya kemudian ini masih digiring terus, maka yang saya katakan tadi itu opini akan berkembang. Harusnya yang diperiksa bukan hanya Ruben, kan gitu. Nah karena dan belum tentu juga Ruben yang Ruben kena, kan gitu, karena kan sudah non reaktif. Sementara kan kalau hal seperti itu kan kalau memang ada satu hubungan ya, yang terpapar dengan yang nggak terpapar sama-sama minum obat, kan betul kan? Nah jadi ngapain lah kita membahas sesuatu yang sensitif, karena nanti impactnya itu akan ke anak-anak. Ya jangan mereka berpikir wah ini impactnya ingin Ruben sudah keluar klarifikasi, saya kira cukup lah. Ya cukup. Bang, artinya abang lupa menutupi itu atau seperti apa bang? Gimana sih bang? Kasus perselingkuhan. Bukan, atau emang nggak ingat bahwa di situ ada perkataan itu? Saya kan begini dia, ya begitu dikirim itu kan saya kan tidak baca chat-chatnya, kan nggak penting. Kan seperti yang saya katakan, saya akan menjawab apa yang ditanyakan dan saya akan membuktikan apa yang dibuktikan. Jadi saya memang tidak baca lagi apa isinya, karena bagi saya isinya itu kan nggak penting, saya nggak mau kepo. Ya, dan saya berpikir bahwa semua data yang dikirimkan ke saya harusnya kan sudah steril, betul ya? Bukan saya yang memverifikasi data itu, kan gitu. Memang meskipun seyogianya saya verifikasi, tapi karena momentumnya itu kan cepat. Ya, jadi oleh karena itu saya tunjuk yang di lingkar merah ini loh, kan begitu artinya. Cuma ada aja orang yang ingin tahu apa isinya, kan begitu. Dan kemudian tujuannya mungkin ingin menjatuhkan Ruben, tapi Ruben dia sudah bisa membuktikan hasil daripada pemeriksaannya. Jadi saya bilang jangan lagi diperlebar karena ini sangat sensitif dan akan bisa kemana-mana. Jadi lebih bagus janganlah itu menjadi satu pembahasan. Bang Ruben reaksinya seperti apa bang ketika akhirnya rame tuh yang abang nggak sengaja ternyata muncul itu? Artinya kan dia ingin klarifikasi. Kan itu yang membuat saya muncul di hari Minggu itu, kan teman-teman juga nanya saya, mungkin juga nanya Ruben. Nah sekarang bagaimana reaksi kamu kalau misalnya ada sesuatu yang orang bukan memanipulasi ya, memanfaatkan ya kehilafanmu untuk menjatuhkanmu. Sementara tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sebenarnya kan janganlah kita menggunakan sesuatu hal itu untuk kekhilafan seseorang itu untuk menjatuhkan orang itu. Ya, karena kan kita kan tidak pernah menyatakan apa-apa. Ya, yang selalu bicara isu kesehatan kan juga bukan kita. Dan konteksnya kan juga lihat bahwa konteks kita kan adalah pembuktian bahwa nomor telepon itu digunakan. Itu dia persoalannya. Ya. Bang, masalah tentang perselingkuhan itu juga akhirnya yang membuat Ruben juga menjadi bertambah terpojok nggak bang dengan ini? Karena sekarang gini, coba dong suruh dari kubu mereka itu ditranskrip dong dialog yang ada di dalam pertengkaran itu, dirunut dia, coba ditranskrip. Kenapa kok wawancara kita yang ingin tujuin tanggal mereka begitu pedulinya untuk memperbesar lah dengan resolusi tinggi lah, apapun lah namanya, kan begitu ya. Sekarang cobalah supaya terang benderang misalnya diisi daripada dialog dalam CCTV lengkap tersebut. Ya kita juga punya lengkapnya, dikasih Ruben. Tapi saya nggak mau menggunakan yang lengkapnya itu, karena yang perlu kami buktikan adalah bahwa pernyataannya dia bahwa dia tidak pernah kalau bertengkar itu seperti itu. Nah dia bilang bahwa bertengkar itu pun dia nggak mau didengar, nggak mau dilihat oleh anak-anak. Berarti kan bertengkarnya secara elegan. Nah, kami hanya ingin menyatakan bahwa enggak seperti itu. Ada pertengkaran, atau bahkan mungkin tidak pertengkarannya tidak seperti yang dia sampaikan. Itu poinnya. Makanya kami tidak ada kepentingan untuk menyampaikan secara utuh, meskipun orang-orang mendesak, misalnya dari kubunya sebelah misalnya, konteksnya dong. Loh, kita kan berbicara masalah konteks pertengkarannya. Apapun bentuk pertengkaran itu yang mau kita buktikan, benar nggak sih kalau lu bertengkar, lu elegan bertengkarnya? Hanya itu. Konteksnya kan itu kan kemauan netizen. Makanya saya katakan ketika Densu juga bertanya, ya 10 netizen 11 keinginan.
Apakah saya berkewajiban untuk memenuhi kepuasan daripada keinginan para netizen itu? Ini minta ini dijelaskan, itu minta ini semua. Apakah saya memiliki kewajiban untuk membuktikan itu semua kepada netizen supaya netizen puas? Enggak lah. Ya, jadi artinya kalau memang mau fair, buka dong transkripnya gitu. Nah, kalau kami mendengarnya, ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah, udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah, Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau caranya Ruben tuh kemana Ben? Itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang, kan begitu artinya. Jadi ini bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket, Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian tidak ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi, artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan, kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu. Saya tidak ngomong apapun, untuk orang yang percaya bahwa Ruben tidaklah berselingkuh, pasti akan percaya. Jadi sebenarnya kita nggak usah lagi berpolemik lagi, dan saya sudah sampaikan kan beberapa kali, baik di dalam podcast saya di yang lain, baik di sini ketika teman-teman datang ke kantor saya seperti ini, bahkan kemarin ketika Densu tanya harapannya, ya harapan saya adalah ayo dong kita masuk saat teduh, saat tenang, fokus kepada proses persidangan yang ada. Ya, jangan mengeluarkan pernyataan apapun, jangan melakukan apapun yang akhirnya membuat kami harus mengklarifikasi. Kadang-kadang kami nggak mau klarifikasi, teman-teman media ingin kami klarifikasi. Bukan pendukung ya, orang-orang yang berpihak kepada Ruben misalnya seperti itu, dia ingin jangan sampai kami diam untuk tidak meluruskan berita yang bisa merugikan kepentingan hukum Ruben. Nah kan ini kan termasuk susah nih. Ya, nah jadi makanya lebih bagus apa tuh, diam, tenang, jalani proses. Karena saya sudah katakan juga sama Densu, ini persoalannya kan masalah anak ini, yang harusnya dibahas itu adalah eksploitasi anaknya, ya. Apakah hak asuh anak itu bisa berpindah tangan, kan begitu ya. Terus kemudian kalau memang misalnya mau bicara tentang hal-hal yang lain, harusnya konteksnya anak, nafkah anak itu seperti apa, kenapa seperti itu. Ini kan jadi melebar kan, sehingga akhirnya kami mencurigai bahwa ini mungkin ada pihak-pihak yang ingin menggeser isu tentang anak ini di isu yang lain. Jadi isu tentang anak ini hilang. Padahal fokusnya adalah anak. Ya, apakah benar ada eksploitasi anak apa tidak? Apakah bisa dikategorikan mengajak anak di bawah umur berjualan itu eksploitasi anak apa tidak? Harusnya ini yang berkembang. Apakah kesepakatan yang sudah dibuat itu harus dipenuhi? 3 harinya harusnya ini. Ini kan selalu ada hal baru. Ada pinjol, ada ini. Tapi lucunya nggak pernah orang yang mengeluarkan pernyataan itu yang dikejar untuk membuktikan pernyataannya. Dia lempar aja apa saja. Dia nggak ada beban pembuktian buat dia. Yang diminta membuktikan kita gitu loh. Kalau kita diam saja, kemudian ada penghakiman, oh memang salah ini. Nah, kan ini yang membuat Ruben harus meminta kami untuk
menggunakan hak jawab lagi. Kan kalau hukum kan dalilnya kan jelas. Ya, ajasnya kan jelas. Siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Dalil debt collector bank pindah karena rumah mau dilelang dari mereka. Yang membuktikan bank belum ke tahap itu kami. Kemudian kami dibilang raja klarifikasi. Kami nggak klarifikasi, teman-teman ingin itu diluruskan, ya. Jangan sampai diamnya kita dianggap mengakui sesuatu yang tidak benar itu. Nah, sementara kan banyak sekali ini dalilnya dia tuh, dari mulai debt collector lah, mobil nggak diuber, ya. Ada bullying yang dilakukan oleh sekolahnya, nggak diuber buktinya, kan begitu. Ya, ada apalagi nih misalnya gitu, ada debt collector, ada lelang, nggak diuber buktinya. Jadi, ayolah, ya kita artinya itu mulai lebih bijak lagi, biar masalahnya nggak jadi melebar. Orang-orang bilang saya bosan katanya, terus emangnya kita nggak bosan menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, tapi nggak dipahami juga. Bang, ini kan masalah ada dua isu yang sangat besar yang akhirnya Ruben merasa mungkin terpojokkan. Apalagi ini sedang untuk isu hak asuh anak. Itu akan menjadi Ruben merasa terpojokkan nggak dengan dua isu ini, Bang? Karena kan ada Bukan, kalau masalah terpojokkan kan dari kemarin kan sudah terpojokkan. Dari debt collector datang kan sudah terpojokkan sebenarnya. Kan masalahnya kan kita bisa membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan itu kan tidak berdasar sama sekali dengan bukti-bukti yang valid. Jadi ketika dia dituduh seperti itu pun karena mungkin juga ada kelalaian saya ya, karena saya tidak fokus kepada isi chatnya, karena kan saya hanya fokus ingin membuktikan tanggal komunikasi mereka. Jadi sebenarnya orang yang waras ya harusnya melihatnya itu adalah, oh ini adalah tanggal bahwa mereka masih berkomunikasi di nomor yang sama. Kan begitu dong artinya itu. Ya, kan mana pernah saya artinya itu ketika menyampaikan bukti itu tidak transparan kan gitu, karena menurut saya bukti itu kalau memang tujuannya adalah untuk pembuktian dengan etikat baik untuk kepentingan hukum klien kita, kan nggak mungkin dong kita membuktikan demi kepentingan orang lain. Mana ada pengacara yang ingin membuktikan, oh ini saya ingin buktikan tapi karena menjaga kepentingan hukumnya lawan saya, nggak ada. Namanya pembuktian itu dia pasti akan berpikir kepada kepentingan hukum kliennya, maka pembuktian itu akan selalu terang benderang. Dan kalau memang tidak disukai oleh pihak lawan, memang iyalah namanya bukti yang melemahkan posisinya dia, gitu loh. Jadi jangan dikirim ke sana, jangan dikirim di sini, gitu loh. Ya. Akan berpengaruh dengan sidang hak asuh. Saya rasa enggak lah, ya. Saya rasa enggak. Karena kan hakim juga akan melihat masalah ini kan bukan ke masalah isu-isu yang berkembang kan begitu. Kan selama semuanya bisa dibuktikan, saya kira mudah-mudahan akan ada putusan yang baik yang tidak merugikan kepentingan hukum masing-masing. Dan saya kan sudah berulang-ulang sampaikan, ya bukan karena ada dua hal baru lagi yang muncul ini, misalnya kan gitu ya, satu tentang isu perselingkuhan, satu tentang penyakit, terus kemudian saya menyampaikan sesuatu yang seperti ingin saya sampaikan sebentar lagi ini. Tapi dari kemarin di awal-awal kami masukkan hak gugatan asuh anak ini kan sudah ada pertanyaan, ada kekhawatiran nggak bang? Kan gitu kan, gugatannya bisa juga nanti ditolak. Karena kan memang ada dua kemungkinan, dikabulkan atau ditolak kan begitu. Saya sudah sampaikan lagi, tidak ada kekhawatiran gitu loh. Kenapa nggak ada kekhawatiran? Karena kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh, tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Andaikan gugatan kami ini ditolak, tetap tidak mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah dan hak anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya. Jadi apa sih yang mesti dikhawatirkan gitu loh? Ya apa yang mesti dikhawatirkan? Kalau kami kan artinya kan nothing tulus nih, berupaya untuk mendapatkan hak asuh anak agar anak-anak ini bisa dalam pengasuhannya klien kami dan tetap memberikan hak kepada ibunya, agar anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang tidak aman, agar anak-anak ini tidak dalam situasi yang dieksploitasi. Kan itu aja intinya. Kalau misalnya kemudian ditolak, ya memang dari awal kita sudah ikhlas kok bahwa anak-anak ini dalam pengasuhan ibunya, dan pasti hakim nggak mungkin memutuskan bahwa anak-anak ini sepenuhnya tetap waktunya ada pada ibunya. Pasti akan juga ada waktu bagi anak-anak untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya, kan begitu. Jadi apa yang mesti dikhawatirkan? Justru yang khawatir adalah orang yang mungkin selama ini memegang hak asuh anak itu,
khawatir kalau misalnya kemudian itu dibatalkan, itu lebih masuk akal. Dan dia akan patut diduga melakukan berbagai macam cara dan upaya agar haknya itu tidak dibatalkan. Dengan apa? Ya tentu membuktikan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang akhirnya mungkin sang ayah ini bisa didiskualifikasi untuk mendapatkan haknya, kan begitu. Kalau kita kan naik terus. Kalau bisa dapat, ya berkah buat Ruben bisa mengasuh anak-anaknya. Tapi tetap ibunya akan diberikan kesempatan untuk berkumpul, kan nggak ada persoalan. Kalau bukan dapat, toh selama ini memang kita sudah ikhlas kok hak asuhnya dapat dari ibunya. Tapi mungkin akan ada lebih penegasan lagi dalam putusan tentang bagaimana waktu anak-anak untuk berkumpul dan bertemu dengan ayahnya, kan nggak ada yang persoalan. Yang persoalan kan adalah bagi orang yang selama ini memegang hak asuh itu, kalau kemudian ini dibatalkan, wah ini problem. Ini bisa masalah pride. Jadi akan dilakukan berbagai macam upaya agar itu tidak berpindah, kan begitu. Ini kan sama seperti misalnya penantang dengan sang juara, kan begitu. So, ya, dan sang juara bertahan. Kalau penantang kan nanti tulus. Menang bagi dia itu adalah satu prestasi. Kalau berkalah ya benerlah kalah, yang dia tantang sang juara. Tapi bagi sang juara, kekalahan adalah kegagalan. Kemenangan adalah sesuatu harga pasti yang nggak boleh ditawar-tawar. Nah, jadi agak seperti itu psikologinya. Bang, dari abang sendiri ada pesan tegas ya segala macam dari Sarawenda sendiri, kan kita lihat Instagramnya menuding Ruben ini selama 2 kali ya bang, terkait nuduh selingkuh lah gitu. Dia kan meyakinkan kalau Ruben ini jadi begini, sekali lagi jangan dialihkan. Perselingkuhan itu kalaupun memang misalnya ada, sekali lagi jangan dipelintir, kalaupun memang ada, faktanya kan tidak pernah dibuktikan, ya. Tapi kita anggap aja, kita percaya dengan apa yang disampaikan. Ini kan sudah masa lalu, ini kan sudah selesai. Dengan keluarnya putusan perceraian ini sudah selesai. Tidaklah tepat lagi jika hal ini dibawa di dalam momentum hari ini yang mereka sudah nggak punya hubungan apapun lagi. Kecuali memang ya masih sayang, nggak ngerti saya, ya. Tapi kalau memang udah betul-betul ikhlas, lepas, ya ngapain kita membawa peristiwa ketika kita masih berumah tangga, sementara rumah tangga itu sendiri apapun alasannya kan sudah berakhir. Sekarang marilah fokus kita itu kepada bagaimana cara untuk membesarkan anak bersama-sama. Kan itu konteksnya. Jadi jangan dilarikan ke sana, dilarikan kemari. Kecuali yang seperti saya katakan tadi itu patut diduga upaya-upaya untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan saya katakan, bagi orang yang sekarang mendapatkan hak, kan ini kan satu kemunduran dan satu hal yang memalukan kalau misalnya kemudian haknya ini dibatalkan, diberikan kepada Ruben gitu loh. Tapi kalau bagi Ruben, dia hanya berjuang kok. Kalau misalnya perjuangannya berhasil, ya anaknya pindah ke dia. Tapi tetap kan tidak mengeliminasi hak ibunya. Kalau dia nggak berhasil, tetap dia ayah anak-anak ini. Jadi kan lebih nothing tulus Ruben sebenarnya dalam perjuangan ini. Ya lebih artinya sebagai kuda hitamnya ini. Nah, sementara sang juara ini kan dia amat sangat konsen dong bagaimana caranya supaya hak asuh anak ini tetap ada dalam tangannya, sehingga ya pasti akan ada banyak macam cara untuk membuat si Ruben bisa masuk dalam daftar diskualifikasi dalam pertarungan di pengadilan ini. Jadi cuma kan masalahnya kan kalau memang sayang anak nih, ayo dong kita stop ya perdebatan, perselisihan apapun di depan media dengan menyampaikan hal-hal baru gitu loh. Ya marilah, artinya kita masuk ke saat tenang, saat teduh, menghormati proses hukum yang berjalan. Ya kita berpikir bagaimana caranya agar proses itu bisa menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan aturan hukum demi kepentingan hukum yang terbaik bagi para pihak. Udah itu aja, ngapain kita mesti bicara hal-hal yang baru gitu loh. Kecuali kalau tadi misalnya ini masalah perceraian, wah mungkin isu itu akan sangat penting untuk hakim mengambil keputusan mengabulkan apakah menolak perceraian. Tapi kan sekarang kan konteksnya ke sana. Berarti yang menjadi pertimbangan oleh hakim itu adalah apakah benar ada hak anak yang dilanggar, yaitu hak untuk berkumpul dengan ayahnya. Apakah ada hak ayah yang dilanggar? Kan ini dong dasar hukumnya untuk mengambil keputusan hak asuh anak. Yang kedua, benar nggak? Ada nggak
eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua asuh ini kepada anak. Ini pembuktiannya seperti itu. Ada nggak bukti bahwa dia diajak untuk berjualan misalnya kayak begitu? Dan hal-hal lainnya yang menunjukkan ada eksploitasi. Ya, kemudian kekerasan fisik gitu misalnya. Ada nggak perbuatan orang yang memiliki hak asuh ini melakukan kekerasan fisik atau mental kepada anaknya? Kan itu dong. Ini dong kita mainnya kan di sini harusnya. Karena pada dasarnya kan hak asuh itu bagian yang di bawah umur kan jatuh pada ibunya, bukan ayahnya. Kecuali, hukum mengatakan demikian, ada pengecualiannya. Inilah yang mungkin mereka ingin hindari agar mereka tidak masuk dalam topik pengecualian itu. Nah, apa tuh pengecualiannya, Bang? Ya, tadi yang saya katakan hak anak tadi itu diberikan nggak? Apa hak anak itu berkumpul dengan ayahnya? Ada nggak eksploitasi anak? Ada nggak kekerasan fisik dan mental kepada anak? Kan ini pembuktiannya. Kalau memang ada hal dan banyak hal lagi syarat-syarat yang lain, ketika syarat-syarat pengecualian itu terpenuhi, maka kemungkinan hak asuh yang harusnya diberikan kepada ibunya akan dibatalkan dan diberikan kepada ayahnya. Karena hukum hanya mengatur hal-hal yang mengecualikan ibu mendapatkan hak asuh. Nah, tapi kan nggak ada salahnya dong kita berusaha untuk masyarakat atau hakim yang melihat pemberitaan ini melihat bahwa ternyata sang ayah yang meminta hak asuh ini juga sebenarnya nggak layak, kan mungkin seperti itu. Maka muncullah hal-hal yang seperti ini. Nah, bagi kami, kan saya sudah katakan, kami hanya ingin berjuang untuk masa depan anak-anak itu. Ya, kalau misalnya hakim berpendapat lain dan tetap memberikan hak asuh kepada ibunya, memang begitulah aturan hukum. Tapi kan nggak mengeliminasi Ruben sebagai ayahnya. Itulah maksudnya. Konteksnya kan di situ nih. Nah, tapi kan coba digeser ke sana, digeser kemari terus, ya, dicari-cari terus. Sementara orang itu tahunya bagaimana caranya untuk mengalahkan Ruben, menyudutkan Ruben, mempermalukan Ruben. Mereka abai tentang hal-hal yang bisa ini berimpak kepada anaknya. Makanya saya katakan, ayo kita stop, kita mulai masuk yang namanya masa tenang, masa teduh, ya. Kita fokus saja kepada perjuangan itu, fokus apa yang terbaik kepada anak-anak, jangan menyampaikan sesuatu yang membuat kami harus menggunakan hak jawab kami mengcounter pernyataan-pernyataan yang kami anggap nggak benar. Sama satu lagi, Bang, dituding kalau video yang ditampilkan preskon ini tidak utuh. Memang kan kami tidak menampilkan utuh. Terus apa dong hebatnya kita? Ini CCTV lengkapnya pertengkaran itu. Terus apa hebatnya? Kami juga punya, tapi kami nggak mau. Karena kami nggak ada kepentingan kami tampilkan utuh. Karena bukan konteksnya isi pertengkaran itu yang menjadi materi pembuktian kami, tapi adalah perilaku ketika seseorang itu bertengkar. Apakah kalem, berusaha untuk tidak didengar oleh anaknya, apakah bagaimana? Kan ini konteksnya. Makanya kami hanya ingin mengambil sepenggal tentang pertengkaran itu, tentang perilaku pertengkaran itu. Tidak ingin didengar oleh anak-anak gitu loh. Dia sadar nggak sih bahwa anak-anak yang dimaksud di sini kan tentunya bukan hanya 2. Tapi kan juga ada Betran. Lihat di video itu, Betran dengar nggak? Betran lihat nggak? Apakah cukup melindungi kepentingan anak-anak itu hanya kepentingan 2 orang anak yang lain? Anak-anak itu ya suka tidak suka ada 3 anak. Kenapa 3 anak? Pokoknya juga 3 anak tuh uang nafkahnya. Terus ketika bertengkar kita hanya melindungi kepentingan 2 anak. Yang ini nggak ada di masalah gitu. Tapi ketika bicara nafkah, pokok 3 anak. Nah jadi, ayolah. Makanya saya katakan janganlah kita melebar ke sana kemari gitu loh ya. Seperti misalnya masalah irit, gitu. Misalnya saya irit. Nyatanya perpindahan yang kemarin itu masalah jadwal pindah itu akhirnya pindahnya ke Richardson. Tapi kan ini nggak pernah diungkap sama dia. Ngomongnya di rumah adiknya gitu. Tapi kalau menurut Ruben, ya kami kan pasti berdasarkan data yang diberikan oleh Ruben kan itu untuk dijadikan sebagai juru bicara. Itu nginapnya kan di Richardson 1 bulan. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Oke, kita mau nengok dari situ. Dengan pengeluaran 200 juta tiap bulan, ya, uang dogi ada 9,3 juta, uang buah 8 juta,
uang plastik sampah 5 juta atau lebih. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Ayolah. Apakah ini mencerminkan ciri-ciri orang irit yang bulanannya 200 juta ke atas, 263, 243? Apakah ini ciri-ciri orang irit? Saya tidak menghakimi, saya bertanya. Jadi makanya janganlah artinya itu kita ngomong ke sana ngomong sini hanya untuk mendiskualifikasikan Ruben sebagai ayah yang cukup memiliki kualitas untuk bisa mendapatkan hak asuh ketika asuh itu digugat. Karena apa? Eksploitasi tadi itu. Ya. Bang, ini bang soal postingan Ruben yang ibu ini yang netizen suruh ngelaporin juga karena omongan kasar ke kawan itu. Seperti yang saya katakan tadi itu, saya di sini nggak ada kepentingan hukum apapun, ya kecuali ingin membela kepentingan hukum klien kami yang sedang berproses dan berperkara. Ya, kalau misalnya kemudian ada mulut netizen yang kemudian menghina, menyerang kehormatan Ruben, menyerang kehormatan Bertrand, maka ini yang memutuskan bahwa perlu atau tidaknya diambil tindakan kan adalah orang yang bersangkutan gitu. Kami kan nggak bisa. Boleh sih kami kasih masukan, tapi kalau kami nanti kasih masukan, enggak kami kasih masukan aja banyak tuh komentar-komentar para netizen. Inilah dia advokat yang provokator, wah, tidak menengahi, tidak mendinginkan. Nah, nggak ngerti saya ini. Mereka maunya seperti apa nih yang dingin? Apakah seperti kulkas atau dingin yang 400 juta? Nggak tahu saya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian saya lagi berpendapat dan beropini, ya bahwa orang-orang itu layak untuk dilaporkan. Apakah saya tidak kemudian semakin jelas dianggap oleh sebanyak orang sebagai provokator? Ya. Jadi makanya oleh karena itu saya hanya fokus kepada apa yang sedang saya kerjakan. Ya, termasuk ketika saya ada dimanapun saya hanya fokus kepada pekerjaan yang saya lakukan. Ya, dengan bukti yang diberikan oleh klien saya dan digunakan berdasarkan izin yang dia berikan. Makanya saya kasih tahu captionnya begitu. Diundang. Saya bukan menawarkan diri. Karena kau sudah minta keterangan dari sana, saya harus dong kamu undang juga, boleh dong untuk bot cover set itu ya untuk yang seimbang. Tapi saya enggak, saya diundang. Ketika diundang, saya tanya sama Ruben, gimana nih Ben, ambil apa enggak? Saya sebenarnya nggak mau juga gitu, tapi Ruben bilang datanglah bang. Oke. Karena kan itu kan amanah dari prinsipal saya kuasa hukumnya. Makanya saya kasih tahu captionnya di postingan saya, diundang. Aku datang, aku jawab, aku pulang. Jadi gak ada kepentingan apa-apa. Aku jawab, dia bilang masalah ganti nomor, aku jawab. Kan hanya orang-orang lain yang menggunakan hal itu untuk hal-hal demi kepentingannya dia untuk memojokkan Ruben. Ya tadi itu mungkin dalam rangka untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan malu dong kalau misalnya berpindah. Ya, kalau bagi Ruben kalah, ya memang udah dari dulu memang anak ya sama ibunya kan begitu artinya. Berarti gagal Ruben membuktikan bahwa ada eksploitasi anak. Ya, kalau misalnya kemudian karena dianggap tidak ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak itu tidak berpindah, kemudian dianggap nggak ada eksploitasi anak, ya mungkin yang kecewa bukan hanya Ruben ya, mungkin seluruh mayoritas hampir masyarakat Indonesia yang menyaksikan masalah ini dari awal pasti akan kecewa kalau kemudian dalam pertimbangan hukum hakimnya nanti dikatakan tidak terbukti ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak nggak berpindah. Kan ya mungkin ya bagi kami ya nggak ada masalah kan gitu ya, akan menghormati putusan itu apapun dia. Saya kira seperti itu ya. Dia menyebutkan kalau mengalami kondisi keuangan yang sulit. Dari Sarwenda mengatakan di situ. Lalu apa gunanya kita menyampaikan ketika masa rumah tangga dulu saya pernah mengalami situasi kondisi keuangan yang sulit, terus apa impactnya ke masa sekarang ini? Apa impactnya juga ke masalah anak? Apanya? Kan kembali lagi hanya ingin menunjukkan bahwa Ruben ini orang tua yang gagal, memenuhi kebutuhan juga gagal kan gitu ya. Ya nggak banyak lah orang yang mampu ya, artinya tuh pengeluaran per bulan itu dia bilang udah irit loh itu ya. Saya irit katanya itu udah 263 juta per bulan. Tambah lagi misalnya uang KPR dan yang lain-lain. Jadi ini dia yang saya katakan dari itu, janganlah sampai seperti itu. Karena hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang mari kita fokus demi masa depan anak-anak ini. Jangan gara-gara kita kemudian anak-anak ini jadi terganggu. Katanya sayang anak. Ini enggak.
dianggap kita lah yang membuat masalah jadi besar yang akhirnya merusak mental anaknya. Padahal kita ini hanya tugasnya mewakili Ruben untuk jawab aja kok. Tapi karena mungkin teman-teman media juga yang salah nih, yang ditampilkan cuma omongan kami aja, jadi akhirnya dianggap kami ini yang kurang kerjaan gitu loh. Tapi kan tetap di podcast dan sama Instagram. Dari kami yang sebelahnya Bang.